Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi kasus genetika gen letal dari kelompok kami yang beranggotakan Gita Salsabila Dewanti, Prince Malizia, Nurul Afifa Lutfiani, Redita Maharani, dan Bella Selvi Lestari. Pada studi kasus kali ini, kami mengangkat 5 kasus gen. Yang pertama yaitu terdapat thalassemia, hemofilia, Huntington, diabetes mellitus 2, dan sickle cell anemia. Yang pertama yaitu mengenai thalassemia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dilansir pada laman berita wallipopdetik.com, dikatakan bahwa terdapat sepasang suami istri yang dimana keduanya sama-sama menderita thalassemia. Saat mengetahui menderita thalassemia, keduanya langsung merencanakan untuk menjalani program bayi tabung setelah menikah agar sang buah hati tak ada riwayat thalassemia. Aku dan suami sebelum menikah itu tahu kalau kita ada penyakit bawaan thalassemia atau karir thalassemia. Kalau kita sama karir, ketemu dan berhubungan langsung, terus punya anak, chance anaknya itu jadi thalassemia mayor. Dan kalau mayor, seumur hidupnya akan transfusi darah, terus kalau nggak, dia bisa meninggal. Ujar Dini kepada Wallipop saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Dini dan suaminya kemudian mencari tahu bagaimana untuk bisa menghindari thalassemia mayor tersebut. Setelah konsultasi dengan dokter, mereka mendapatkan solusi agar buah hati tak menjadi penderita thalassemia mayor. Solusi tersebut adalah Dini menjalani program bayi tabung. Jika Dini dan suaminya tidak melakukan program bayi tabung, bagaimanakah perbandingan fenotip dari hasil persilangan Dini dan suaminya, serta berapa persenkah kemungkinan anak pertama mereka terlahir normal atau tidak menderita thalassemia? Thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Thalassemia terbagi menjadi dua, yaitu thalassemia mayor dan minor. Dini dan suaminya ialah penderita thalassemia minor, yang dimana thalassemia minor adalah salah satu jenis thalassemia yang tergolong ringan. Kondisi ini disebut juga thalassemia trait atau sifat thalassemia karena hanya pembawa sifat. Umumnya, penderita thalassemia minor hanya tidak menunjukkan tanda dan gejala sama sekali, sedangkan thalassemia mayor atau kolex anemia merupakan bentuk yang parah. Pengidap kelainan darah jenis ini membutuhkan transfusi darah rutin dan perawatan medis yang ekstensif. Mereka yang mengidap thalassemia mayor biasanya menunjukkan gejala dalam 2 tahun pertama kehidupan. Thalassemia bergenotip T besar H kecil merupakan kasus gen letal dominan yang dimana genotip homozigot dominan menyebabkan kematian, sedangkan genotip TH kecil yang mengontrol darah. Kode dari thalassemia minor adalah D56.3 dengan lokus EU296929 704 pp DNA linear. Protein coding yang pertama yaitu ACATT GCAT seterusnya sampai 661. Next. Genotip homozigot dominan yaitu thalassemia mayor yang mati, genotip heterozigot yaitu thalassemia minor, dan genotip homozigot resesif yang normal. Parental Dini dan suaminya yaitu thalassemia minor bergenotip heterozigot menghasilkan genotipnya T besar H besar T besar H kecil T besar H kecil T besar H kecil T kecil H kecil T besar H kecil T kecil H kecil dan T kecil H kecil T kecil H kecil. Fenotipnya itu 1:1 dengan 1 yaitu thalassemia mayor, 2 thalassemia minor, dan 1 normal. Karena thalassemia mayor ini akan mati, maka perbandingan akhirnya itu 2:1 dengan persen kemungkinan terakhir normal adalah 25%, persen kemungkinan terakhir thalassemia minor 50%, dan persen kemungkinan terakhir thalassemia mayor yaitu 25%. Baiklah, studi kasus selanjutnya itu mengenai hemofilia yang akan disampaikan oleh rekan saya, Redita Maharani. Baiklah, kasus berikutnya yakni hemofilia. Dilansir dari laman berita kompas.com, dikatakan terdapat seorang anak yang menderita hemofilia. Pada awalnya,
Orang tua dari anak tersebut tidak mengetahui jika putranya menderita penyakit tersebut. Karena sang ibu mengungkapkan bahwa keluarganya tidak pernah ada yang menderita penyakit tersebut. Sebagai orang tua, saya terpukul. Nggak pernah ngerti penyakit itu kok ada, apalagi anak saya laki-laki, ujar Amalia, ibu sang anak. Pada awalnya, Amalia tidak langsung memeriksakan anaknya ke dokter darah. Namun, karena kondisi sang anak semakin memburuk, membuatnya berobat ke rumah sakit Dr. Sutomo. Saat itu, sang anak pun harus langsung menerima injeksi koat atau obat untuk merawat pasien hemofilia tipe A. Jika anak laki-lakinya menderita hemofilia, maka siapakah gen pembawa penyakit hemofilia ini? Pembahasannya, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 8 yang ditandai dengan angka Romawi. Pada saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Hemofilia ini disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Kekurangan faktor pembekuan ini akan menyebabkan darah sukar membeku. Pada kasus ini, diketahui bahwa dari keluarga sang anak tidak ada yang menderita hemofilia. Hemofilia terpaut pada kromosom X. Kode dari penyakit hemofilia ini yakni D68.311. Lokusnya S81579 103BP mRNA linear. Dan protein codingnya dapat dilihat pada PPT. Pada wanita normal, dilambangkan dengan XH besar. Lalu, pada wanita karier atau pembawa penyakit, ditandai dengan XH besar, XH kecil. Lalu, wanita hemofilia ditandai dengan XH kecil. Pada pria normal ditandai dengan XH besar, Y. Pria hemofilia ditandai dengan XH kecil, Y. Kesimpulannya, wanita atau ibu akan menularkan gen hemofilia kepada anaknya yang laki-laki, sedangkan pria atau ayah akan menularkan gen hemofilia kepada anaknya yang perempuan. Lalu pada kasus tadi, karena anak yang terkena penyakit ini seorang anak laki-laki, maka kemungkinan sang ibu merupakan karier atau gen pembawa penyakit hemofilia ini. Selanjutnya itu studi kasus mengenai Huntington yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bella. Kepada Bella dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan menyampaikan studi kasus tentang Huntington. Nah, jadi penyakit Huntington itu adalah penyakit keturunan yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan dalam berpikir dan bergerak, juga gangguan kejiwaan. Nah, seseorang yang menderita penyakit ini akan mengalami kesulitan dalam beraktivitas dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, penyakit ini disebabkan oleh gen dominan letal H besar. Jika perempuan normal menikah dengan laki-laki bergenotip heterozigot H besar H kecil, bagaimanakah genotip dan fenotip anak-anaknya? Nah, di sini kan kita udah tahu bahwa Huntington itu merupakan penyakit menurun yang menyebabkan kerusakan sel saraf otak. Nah, Huntington merupakan gen dominan yang bersifat letal atau mati dalam keadaan homozigot. Gen Huntington berpaut pada kromosom autosom atau kromosom tubuh. Nah, penyakit Huntington ini disebabkan oleh gen dominan letal H besar. Jika perempuan normal menikah dengan laki-laki bergenotip heterozigot H besar H kecil. Nah, jadi di sini ada H besar itu dia menunjukkan bahwa dia letal atau mati. H besar H kecil dia menunjukkan bahwa itu Huntington, dan H kecil dia menunjukkan bahwa itu normal. Nah, maka bagan persilangannya itu sebagai berikut, yaitu parentalnya ayah Huntington, dia disilangkan dengan ibunya yang normal. Jadi genotipnya H besar H kecil disilangkan dengan H kecil. Nah, menghasilkan gamet yaitu H besar dan H kecil.
disilangkan dengan H. Jadi filialnya kita mendapatkan 1 H besar H kecil atau Huntington dan 1 H kecil atau normal. Nah, dari persilangan di atas, maka dapat diketahui perbandingan fenotip anak-anaknya, yaitu normal banding Huntingtonnya itu 1:1, yaitu perbandingan genotipnya ada H besar H kecil dibanding dengan H kecil, sama dengan itu 1:1 atau 50% sebagai Huntington dan 50% sebagai normal. Nah, di sini juga ada gen banknya, ada kode, lokus, dan protein codingnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kami lanjutkan ke bagian diabetes mellitus tipe 2 yang akan disampaikan oleh Nurul Afifah. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan tentang materi diabetes mellitus tipe 2. Seorang pasien Nyonya R berumur 52 tahun, datang dengan keluhan badan lemas dan penglihatan kabur pada mata kiri. Keluhan ini dirasakan sejak seminggu yang lalu. Pasien mengatakan memiliki riwayat tekanan darah tinggi sejak kurang lebih 20 tahun lalu dan menderita diabetes mellitus sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Diagnosis pada pasien adalah diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi retinopati diabetik serta hipertensi derajat 2. Tata laksana holistik pada pasien berupa pasien center atau terapi farmakologis dan non-farmakologis, family focus, dan community oriented. Terapi farmakologi dengan memberikan glibenclamid 5 mg 1 kali 1, metformin 500 mg 3 kali 1, akarbos 100 mg 1 kali 1, lisinopril 10 mg 1 kali 1, vitrolenta atau potasium iodi 5 mg ditambah sodium iodi 10 mg, dan tetes mata 3 kali 2 tetes per hari. Slide selanjutnya. Pada data gen, ada gen bank, definition, kode, locus, search, dan protein coding. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dengan gangguan metabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemia akibat intensitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas. Maka, diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Berikut contoh diagram persilangan kedua orang tua yang menderita diabetes dengan gennya heterozigotik. P1, D besar, D kecil dikali D besar dan D kecil, gametnya sama dengan D besar, D kecil, dan D besar, dan D kecil. Disilangkan. F1-nya D besar, D besar, D besar, D kecil, D kecil, D kecil. Genotipnya 1:2:1, yaitu D besar, D besar, D besar, D besar, berbanding D kecil, D kecil. Dan fenotipnya 3:1. Dan berikut ini persilangan dari diabetes mellitus. Jika gen M sama dengan normal, M besar sama dengan normal, dan M kecil sama dengan diabetes mellitus, P-nya adalah M besar N kecil dikali M besar N kecil. Gametnya adalah M dan M. M dan M, F1-nya sama dengan M besar M besar, M besar N kecil, M besar N kecil, dan N kecil N kecil. Dengan hasil normal 75% dan diabetes mellitus 25%. Selanjutnya ada persilangan
diabetes mellitus yang dilahirkan dari orang tua yang satunya normal dan yang satunya menderita diabetes mellitus. Di sini orang tua yang menderita diabetes mellitusnya adalah seorang ibu. P sama dengan M besar dan N kecil dikali N kecil atau normal dikali diabetes mellitus. Gametnya M besar dan N kecil. F1 sama dengan M besar N kecil dan N kecil dengan hasil 50% normal dan 50% diabetes mellitus. Sekian dari saya, dilanjutkan materinya oleh Gita dengan penyakit sikal. Pada Gita dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai sickle cell anemia. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Sickle cell anemia disebabkan oleh gen letal resesif S. Jika sepasang suami istri dengan laki-laki menderita carrier sickle cell anemia, menikah dengan perempuan yang juga menderita carrier sickle cell anemia, maka bagaimana perbandingan fenotip anaknya? Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Tidak normalnya bentuk sel darah merah tersebut mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Pada kondisi normal, sel darah merah berbentuk bundar dan lentur hingga mudah bergerak dalam pembuluh darah. Sementara pada anemia sel sabit, sel darah merah berbentuk seperti sabit, kaku, dan mudah menyumbat pembuluh darah kecil, sehingga menghambat pasokan darah sehat dan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Sini ada gen bank, locus, definition, kode, dan protein codingnya. Persilangan dari sickle cell anemia, jika gen S besar adalah normal, S besar S kecil carrier, S kecil itu sickle cell anemia. P-nya S besar S kecil disilangkan dengan S besar S kecil, menghasilkan gamet S besar S kecil dan S besar S kecil. F1-nya yaitu mendapat perbandingan S besar berbanding S besar S kecil dan S kecil 1 berbanding 2 berbanding 1. Dari persilangan itu dapat disimpulkan perbandingan fenotip anaknya adalah normal berbanding carrier berbanding penderita sickle cell anemia, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Persentasenya yaitu 25% normal, 50% carrier, dan 25% sickle cell anemia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai case study 4 gen letal. Untuk kurang lebihnya kami minta maaf, dan jika ada saran atau masukan, baik dari teman ataupun ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.